ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Ketika itu tidak ada pertolongan kecuali amal ibadah kita dan pertolongan Nabi Muhammad. Jadi sama-sama Allahumma salli ala santri kami hari ini kita perlu memulai dengan sesuatu hal. Allah bilang dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Setelah itu dia sebut nama Tuhannya. Dia sebut nama Tuhan lalu dia melakukan sholat. Nah, sekarang pembahasan kita masalah hukum fikih. Hukum adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk manusia supaya manusia itu mendapatkan kemuliaan. Itu tujuan Allah membuat hukum. Hukum itu diperintah Allah Ta'ala yang wajib tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia itu. Hukum Allah melarang sesuatu, apa yang dilarang kepada kita, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita supaya kita jangan mendapatkan sebuah penyakit dan supaya kita jangan mendapatkan mara bahaya. Itu maka Allah larang. Nah, ini pembahasan kita. Kenapa dia katakan demikian? Kita tahu suatu contoh diterima oleh Allah Ta'ala amal kita itu suatu contoh solat. Sahnya uduk, sahnya solat. Sahnya solat berarti Allah menerima amal ibadah kita. Ketika solat kita baik, maka baiklah amal kita semuanya. Ketika solat kita kurang baik, maka kurang baik pula lah amal kita semuanya. Amal yang mana? Perbuatan-perbuatan kita, sifat-sifat kita, perasaan-perasaan kita, jiwa-jiwa kita, semuanya tidak akan baik. Kenapa? Karena sholat kita tidak baik. Nah, dimulailah dari uduk tadi. Satu contoh, pernah kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab I'anah, sarahnya I'anah, bahwasanya beruduk tersebut harus sangat diperhatikan sekali. Yang banyak yang kurang memperhatikan yang kita lihat sekarang, yang tidak sempurna uduknya. Mana yang tidak sempurna uduknya tadi? Nah, seperti contoh, nawaitu udu'a.
li rab'il hadasi asghari liis atau asghari fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, ketika kita berwudu dan berniat, lalu kita berwudu. Nah, mensempurnakan air wudu itu yang banyak saya lihat orang berwudu itu dijatuhkan airnya di tengah-tengah. Ya begitu. Nah, sebagusnya menjatuhkan air itu dari atas. Nah, begitu. Nah, jadi begini. Sehingga kita tidak timbul lagi keraguan. Kalau di sini kita berwudu, nah begini. Nah, setelah itu nanti baru dihapus-hapus ke tepi-tepi muka kita, kan begitu. Nah, jadi jatuhkan air wudu itu di mana? Di atas jidat atau di atas kening kita. Nah, supaya sempurna. Nah, setelah itu kadang-kadang kita nanti kita itu berjambang. Nanti kita berjambang, bisa jadi berjanggut. Nah, bisa saya janggut kita tuh sampai di sini berbulu semua, kan itu. Nah, batas bulu-bulu kita ini, ini di atas apa ini? Ini di atas zakun kita ini, di atas ini. Nah, ini harus sempurna. Jadi ada orang lagi kadang-kadang begini, setelah dia dibasuh muka, tiba-tiba baru dibasuhnya tangannya. Terasa dia rasa jenggotnya tadi belum kena air. Tangan sudah dibasuh, sempurnakannya dulu jenggotnya tadi, diulangnya lagi tangannya. Tidak sah wudunya. Nah, kapan penyempurnaan wudu yang ada di jenggot kita ini atau dia sempurnakan ketika kita membasuh wajah. Paham itu? Nah, ketika membasuh wajah. Nah, juga kita ketika berwudu membasuh tangan. Ini sering saya lihat ini anak-anak saya ini kadang nggak basah. Padahal ini kan batasnya ini. Ini batasnya. Nah, ini wajib basah. Nah, ketika kita setelah berwudu, tiba-tiba kita nampak ada tangan kita tidak kena air. Kita sudah sampai membasuh kepala. Baru di situ kita basuh, kita sempurnakan. Maka tidak sah wudunya. Nah, jadi penyempurnaan wudu itu ketika kapan waktu itu pada tempat wudu itu. Paham itu? Paham? Nah, itu harus. Nah, kadang-kadang kita setelah membasuh kaki, tiba kiri dan kanan. Setelah kita basuh kiri kanan, lalu kita lihatlah kadang-kadang di sini dia ikat tumit, di atas tumitnya sedikit nggak kena. Lalu kita basuh lagi, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena sudah terlaksana tertib. Ketika pekerjaan itu tidak pada tempat pekerjaan itu, maka tempat pekerjaan itu tidak sempurna. Paham? Paham dong? Nah, wudu itu tujuannya adalah membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kamu jatuhkan air wudu di wajahmu, maka berjatuhanlah dosa-dosamu dari wajahmu. Ketika kamu jatuhkan air wudu di tanganmu, maka berjatuhanlah dosa-dosa di tanganmu. Ketika kamu basuh rambutmu, maka berjatuhanlah dosa di rambutmu. Ketika kamu basuh telingamu, maka berjatuhlah dosa telingamu. Ketika kamu basuh kakimu, berjatuhlah dosa-dosa di kaki. Itu makanya sunat hukumnya kita berkumur-kumur bermadmadah, memasukkan imtinsak, memasukkan air ke dalam hidung supaya dosa hidung kita dibuang oleh Allah. Dosa mulut kita yang berbohong itu dihapus oleh Allah. Nah, itu. Ini tidak berwudu, nggak mau berkumur-kumur, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan dulu, baru basuh muka. Setelah basuh muka, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Setelah itu baru berniat, baru kita berwudu. Insya Allah mudah-mudahan wudu kamu itu. Nah, ketika kamu sudah berwudu, sholat kamu perhatikan yaitu adalah keningmu. Jadi biasanya kalau anak pesantren itu biasanya kalau lobenya pasti begini ya, kan gitu. Nah, itu makanya kita itu baik pun itu bersorban maupun itu berlobe, jidat kita ini harus kena tempat sujud. Apabila tertutup jidat kita ini sama rambut kita, tertutup jidat kita sama lobe kita, yang seperti itu tertutup itu, harus begini sedikit, harus diangkat begitu. Diangkatnya. Nah, apabila
Apabila tertutup sama lobe kita, maka tidak sahlah sholat kita. Paham? Nah, ini begini gimana lengket apa ini ke sujud? Kenapa? Apapun yang lengket ke bumimu itu, apapun yang lengket ke kaningmu itu, baik pun itu sebutir pasir, baik pun itu sebutir tanah, maka itu watas adu arjuluhum bima al yauma naktimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim watas adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di suatu hari nanti mulutmu akan dikunci, al yauma naktimu afwaihim wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara itu adalah dua tangan kamu. Watas adu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang akan nanti berbicara itu adalah, yang akan menjadi saksi besok adalah kaki. Yang berbicara besok tangan. Betul. Kemarin itu saya ambil hari itu jambu monyet. Hari itu saya ambil ini korupsi. Hari itu saya ini ambil ini. Tangan yang ngomong. Kalau mulut gak bisa ngomong lagi, sudah dikunci Allah. Al-yawma naktimu afwahihim. Allah akan mengunci baba mulut-mulut mereka. Jadi lalu ini jadi saksi pula kaki ini. Iya, kemarin saya yang berjalan di sana itu. Ini saksinya kaki. Allah bilang dalam Al-Quran. Nah, itu dia bilang, baik wudukmu, baiklah sholatmu. Baik sholatmu, tentu naik akan baik perbuatanmu. Ketika perbuatanmu belum baik, perbuatan kamu masih berbuat dosa, perbuatan kamu masih perbuatan salah, berarti sholatmu belum betul. Paham dong? Itu yang pertama. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sebut nama Tuhanmu. Mana yang disebut nama Tuhan kita? Itulah kita zikir-zikir setelah sholat. Ada orang bilang, kenapa berkuat-kuat berzikir? Tujuannya zikir itu kuat-kuat supaya orang di belakang tadi bisa pula belajar apa yang kita baca, bisa pula dia mengikut apa yang kita baca. Itu tujuannya. Kalau diam-diam saja kita jadi imam nanti begini, orang yang di belakang aja bagaimana? Nah, gitu. Jadi tujuannya yang kuat itu. Oh, itu tidak dicontohkan Rasulullah. Rasulullah juga pernah dia mengucapkan yang kuat-kuat, tapi tidak setiap hari, tidak, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, begitu. Jadi tujuannya supaya dia belajar. Jangankan seperti itu, kuat-kuat pun kita berzikir, kuat-kuat pun membaca Waqiah, kuat-kuat pun membaca Ar-Rahman, kuat-kuat pun kadang-kadang baca Yasin, kadang-kadang ada yang tidur. Ya dah. Erong lebih namodo, mungkor robe. Ketika ibu baca Waqiah, apalagi sip saja. Apalagi seumur kamu ini, masya Allah. Jadi harus kuat-kuat, harus keras-keras. Sedangkan keras-keras aja kadang-kadang bangun tidur pun susah. Jadi berzikir, kata Allah dalam Al-Quran apa? Innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah apa itu? Surah apa? Al-Anfal. Tanda-tanda orang yang beriman itu apa? Apabila dia mendengar nama Allah, maka bergetar hati. Wajilat qulubuhum. Kalau dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
bergetar hatinya, berarti ada iman. Kalau nggak bergetar hatinya, tinggal iman. Dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, panggilan-panggilan yang begitu itu apabila ada getaran hatimu, berarti kamu tanda ada iman di dalam dirimu. Itu nama-nama Allah, getaran hati tadi. Apalagi sekarang, nah, orang yang sekarang kalau kita lihat sekarang terpanggil untuk ibadah, terpanggil untuk sholat, terpanggil untuk melakukan mencari ridho Allah, sekarang sulit kita cari. Apa kata ada seseorang mengatakan, yang orang pilot, setinggi-tinggi apapun aku terbang sampai ke langit sana, kalau aku tidak sholat maka aku tidak akan pernah sampai ke surga. Amin. Setinggi apapun aku terbang ke langit yang jatuh itu, setinggi apapun aku terbang ke atas langit sana untuk menuju apa yang aku inginkan, tapi apabila aku tidak sholat maka aku tidak akan sampai ke surga. Setinggi apapun kita, pangkat kita, siapapun kita, di bagaimanapun kita, kalau kita tidak sholat, tempatnya beronggeng di neraka. Ya enggak? Sholat itu modalnya. Kenapa? Hidup kita ini butuh dengan apa? Ruhani kita, butuh makanan rohani kita. Sholat duha kita, sholat tahajud kita, sholat tasbih kita, sholat sunat qabliyah kita, ba'diyah kita. Ini kena sepak lagi dulu baru mau sholat sunat. Gimana mau masuk surga? Mau masuk surga ini? Mau masuk surga ini? Ada yang tidak mau masuk surga itu bilang. Ada enggak? Tapi kamu pengen ketemu sama bidadari. Mau kamu ketemu nanti makan makanan yang enak-enak. Kalau di surga itu ada salwa, ada besok makan yang enak-enak. Tinggal minta saja, datang. Tinggal minta saja, datang. Tempat tidur yang empuk. Bidadari besok satu bantal 70 orang. Bisa dia di surga itu satu bantal dia duduk besok 70 orang bidadari. Kalau di surga. Surga apa namanya? Di surga Firdaus. Jadi satu bantal 70 orang, dua bantal 140 orang. Berarti sini kanan bantal, kiri kanan 140 orang untuk mengkawani satu yang tukang kipas, satu tukang pisat-pisat kaki kita, satu tukang membersihkan telinga kita. Jadi besok pelayan kita nggak tanggung banyaknya besok, insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Waj'alna bidukhulil jannah. Jadikanlah kami ya Allah dengan masuk surga. Amin. Nah, ini setelah itu yang ketiga, sholat. Orang sekarang yang banyak itu bukan penuhnya masjid sekarang lagi, bukannya bercepat-cepat sholat, bukan mau melaksanakan sholat. Ramai sekarang apa yang paling ramai sekarang? Yang paling ramai sekarang bukan masjid, tapi apa yang ramai sekarang? Karaoke. Enak. Di mana gede-gede sekarang karaoke? Di mana-mana sekarang karaoke. Itu makanya Rasulullah, tanda-tanda kiamat nanti itu adalah yang pertama, akan dicabutlah ilmu, kata Allah. Rasulullah bilang, tanda-tanda kiamat besok akan dicabut ilmu agama. Mencabut ilmu agama itu bukan dicabut per orang begitu, tidak. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah caranya mematikan para ulama.
Itu makanya kata Imam Syafi'i, yang dikatakan ulama yang betul-betul ulama itu adalah dia dibenci oleh orang munafik. Dia dibenci orang bagi orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat tidak suka sama dia. Orang yang tidak mau beribadah tidak suka sama dia. Itu baru ulama. Benci. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi jangan kita merasa paham, merasa marah ketika orang tidak suka dengan kita. Kenapa? Berarti kita tadi akan diangkat oleh Allah Ta'ala derajat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama itu dia sangat tidak suka melihat kemungkaran. Tidak sukanya maksudnya tadi, apakah dia lawan? Tidak. Tapi caranya dia tidak suka tadi, ia doakan orang itu supaya orang itu dapat hidayah Allah Ta'ala. Bukan dilawan, bukan dibunuh, bukan ditinju dan sebagainya, tidak. Tapi ulama itu bagaimana? Ulama itu berdoa kepada Allah. Sekalipun orang itu benci kepadanya, sekalipun orang itu marah kepadanya, tapi dia kekuatannya adalah as-silahul mu'minin, senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a silahul mu'minin, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi ulama-ulama itu doanya yang paling kencang, doanya itu paling kuat. Jadi kamu seperti itu. Jadi yang pertama maka dimatikanlah para ulama akhir zaman. Yang kedua, tanda-tanda kiamat akhir zaman itu orang suka dengan musik-musik. Daripada baca Quran, orang hobi dengan karaoke. Daripada baca Quran, begitu. Itu tanda-tanda. Yang ketiga, maksiat orang tidak merasa malu. Hamil sebelum nikah orang nggak berapa malu sekarang. Enggak udah begituan. Kita tidak anak daru jeruk. Juga pusing udah di pelaminan. Ya. Berapa bulan itu? 5 bulan. Enggak malu, biasa-biasa, dianggap biasa-biasa saja. Nah, ketika orang itu sudah tidak ada lagi rasa malu, dianggap itu adalah hal-hal biasa, maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu yang keempat, maka bermunculanlah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, akan bermunculanlah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi pesan Buya kepada kamu, kita semua, jangan kamu terlalu bangga apapun yang bisa kamu lakukan. Jangan kamu merasa hebat, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh. Karena apapun yang kamu punya, yang kamu lakukan itu semuanya adalah kehendak Allah. Fir'aun, kenapa dia itu mengaku dirinya Tuhan? Dia tidak pernah sakit. Fir'aun tidak pernah sakit, dia tidak pernah demam. Apapun dia minta sama Allah makbul. Apapun dia inginkan dia dikasih Allah. Itulah makanya Fir'aun tadi ketika dipuja-puja orang, dia dipuji-puji orang. Jadi kita jangan kita merasa bahagia bagi dipuji-puji orang. Tidak perlu. Kita nggak perlu bangga kita dipuji-puji orang. Fir'aun saja karena dipuji-puji orang, dia lupa dia akan dirinya. Menteri dan menterinya itu memuji dia lupa dengan dirinya. Akhirnya dia mengaku Tuhan. Nah, siapa lagi yang makbul doanya? Sahabat Nabi siapa? Usailamah Al-Kazab. Usailamah Al-Kazab yang mengaku Nabi itu. Oh, itu alimnya tidak tanggung, ibadahnya tanggung, sehingga orang percaya kepada dia, yakin dia kepada dia, jujurnya tidak tanggung, dipuja-puja orang. Akhirnya dia mengaku Nabi. Usailamah Al-Kazab. Akhirnya dia mengaku Nabi. Jadi artinya itu yang pertama. Ketika kita dipuja-puja orang, ketika dipuji-puji orang, jangan kita anggap itu adalah sesuatu hal kebahagiaan untuk kita. Jangan terlalu bahagia.
karena itu membuat kita lupa akan Allah. Akhirnya masuk neraka selama-lamanya di neraka. Nah, ketika kita dihina orang, contoh Nabi Muhammad dihina, dicaci, diludahi, apa yang dia dapatkan? Manusia yang dihargai, yang dihormati, yang dikenang, dan bahkan kasih Allah pangkat dia Habibullah, Tuhan. Nah, kesabaran begitulah nanti yang harus kita jaga. Kan sering dia bilang, jangan kamu terlena dengan waktu yang sesaat sehingga kamu lupa dengan waktu yang panjang. Tapi terlena, biarlah kamu menderita kamu dengan waktu yang sesaat. Biarlah kita menderita dengan waktu yang sesaat, tapi kita akan bahagia untuk masa yang akan datang, insyaallah. Amin. Amin. Maka pada khuli fi jannati, maka masuklah kamu ke dalam surga Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala perbuatan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang tidak baik ya Allah. Berikanlah kami hidayah dan inayah-Mu ya Rabb. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah membesarkan kami, mereka telah melahirkan kami. Ketika kami kecil dan bayi, mereka kadang-kadang tidak tertidur, diulahkan tangisan kami ya Allah. Kadang-kadang di tengah malam mereka terbangun ibu kami. Kadang-kadang mereka tidak tidur di tengah malam untuk demi kami. Namun mereka begitu sayang kepada kami, sehingga kami dibimbing, dibesarkan, sehingga kami bisa seperti ini ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami anak yang durhaka ya Allah. Jangan jadikan kami anak yang tidak Engkau ridho ya Allah. Kami takut ya Allah. Benci-Mu ya Allah, benci kedua orang tua kami. Benci orang tua kami, benci-Mu ya Allah. Sayang orang tua kami, sayang-Mu ya Allah. Inilah yang kami selalu inginkan, selalu kami nanti ya Rabb. Menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, yang akan berbakti kepada orang tua, yang selalu berbakti kepada orang tua.
Ampunilah dosa kami ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah. Jadikanlah hati kami selalu cinta kepada orang tua kami ya Rabb. Jadikanlah hati kami selalu sayang kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah hati kami, bimbinglah ya Allah bukti dan cinta dan kasih sayang-Mu dan kasih sayang orang tua kami kepada kami. Allah kami buktikan ya Rabb dengan untuk menuntut ilmu agama yang Engkau ridhoi ya Allah. Waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aina bil iman, jadikanlah kehidupan kami dalam beriman ya Allah. Wa mitna bil iman, matikanlah kami dalam beriman ya Allah. Wa misna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman, mudahkanlah dunia kami Allah dengan iman. Wa khadimna ya Allah ma'al iman, jadikanlah pembantu-pembantu kami Allah dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkanlah kami surga ya Allah beserta dengan iman ya Rabb. Wa najjina minan nar, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Wa najjina minan nar, wa najjina minan nar, wa ajirna minan nar. Jauhkanlah kami dari neraka, kami takut ya, kami tidak akan mampu. Allahumma rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar alladzi da'um fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala insyaallah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kita tawajuh.